Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ba'd. Wajah para kafilah penuh senyum berseri, cerminan keikhlasan dan kebersihan hati. Kami ucapkan selamat mengikuti syarahan Al-Quran dari peserta yang tampil hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, yang terhormat Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-28 di Provinsi Sumatera Barat pada cabang Musabaqah Syarhil Quran. Yang kami hormati Bapak dan Ibu official para kafilah yang telah hadir pada sesi kedua di siang hari ini untuk hari ini. Bapak dan Ibu hadirin para undangan yang dirahmati Allah. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-28 di Provinsi Sumatera Barat, babak penyisihan cabang Musabaqah Syarhil Quran dilanjutkan kembali. Marilah kita awali acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu hadirin selanjutnya, untuk penampilan pertama kami panggil regu dengan nomor peserta S.20 golongan putra, mendapatkan makhraj nomor 1, membawakan judul Etika Komunikasi di Media Sosial dengan ayat pendukung Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Surah Al-Hujurat ayat 12. Peserta dengan nomor S.20 golongan putra mendapatkan makhraj nomor 1, membawakan judul Etika Komunikasi di Media Sosial dengan ayat pendukung Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Surah Al-Hujurat ayat 12. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Dewan Hakim dengan tinta kejujurannya yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan. Frank Bruni, seorang jurnalis asal Amerika, pernah mengatakan, internet tak hanya membuat
membuat kita menjadi semakin pintar, namun internet juga mengubah kita menjadi semakin bodoh. Sebab internet bukan hanya magnet bagi orang penasaran, namun internet juga merupakan jebakan bagi orang yang lugu. Internet mengubah semua orang menjadi ahli secara instan. Anda punya gelar? Well, I did the Google search. Nah, saya sudah mencari di Google. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita refleksikan dalam hal ini. Internet, media sosial mempunyai dua sisi. Di satu sisi mempunyai dampak yang positif, namun pengaruh negatifnya tak dapat dihindarkan. Alhasil, semua kegiatan dan berita dapat lebih cepat merambah dengan sangat mudah. Tukang becak ini dipanggil dengan WA. Tukang pentol ini dipanggil dengan video call. Beli nasi padang pun ordernya lewat ojol. Bahkan hadirin, dengan adanya wabah corona yang menggemparkan dunia, termasuk Indonesia saat ini, physical distancing, stay at home, work from home, a new normal dijadikan sebagai salah satu penanggulangan penyebaran virus ini. Hadirin, kemudahan mengakses media sosial mengakibatkan banjirnya informasi di segala lini. Bila tak dibarengi dengan semangat literasi dan etika komunikasi, maka hadirin, carut marutlah yang akan terjadi. Lantas hadirin, timbul pertanyaan, bagaimanakah tuntunan Al-Quran dalam bermedia sosial? Berangkat dari permasalahan tersebut, tergugahlah hati kami untuk membawakan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Etika Komunikasi di Media Sosial, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 berikut lantutannya. Aku berlindung kepada Allah
lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sababun nuzul ayat tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Jabir bin Abdillah, Alqamah bin Najlah dan Ummu Salamah berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan Al-Walid bin Uqbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Rasul hampir terprovokasi melakukan destruksi hingga turun teguran. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang seorang yang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka bertabayyunlah. Menurut Jawad Mu'niyah dalam tafsir Al-Mubin, ayat ini menunjukkan dengan jelas tentang haramnya mengambil berita dari orang yang fasik tanpa melakukan klarifikasi atau tabayyun kebenarannya. Sebab pengambilan berita dari orang yang fasik ditakutkan akan membahayakan bagi orang lain. Dalam istilah usul fikih, ayat ini juga menunjukkan larangan untuk mengikuti tata cara orang-orang fasik. Hadirin yang berbahagia, makna tabayyun juga dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy dalam buku terbarunya Kosakata Keagamaan, Makna dan Penggunaannya, terbit Februari 2020, halaman 461, dijelaskan bahwa kata tabayyun diambil dari kata tabayyana yatabayyanu tabayyunan, yang pada dasarnya bermakna kejauhan sesuatu dan keterbukaannya. Maka hadirin, tabayyun adalah usaha untuk mengetahui sesuatu yang tidak jelas kebenarannya, atau kita mengenalnya dengan istilah check and recheck. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan kepada saya, saudara dan kita semua agar di era globalisasi informasi dan di era informasi yang global ini kita dapat melakukan filterisasi terhadap setiap tayangan dan berita yang masuk ke rumah kita melalui jari kita masing-masing, sehingga kita akan menyampaikan pesan yang jujur, bukan pernyataan lantur, pesan yang didasarkan atas bukti dan fakta, bukan opini yang tak berdata, lalu diungkapkan dengan tulus, bukan karena fulus. Betul hadirin, bahkan sikap kita harus laksana ikan yang hidup di lautan, airnya asin namun ikannya tak pernah ikut asin. Artinya kita tidak mudah tergeser dan tergusur oleh tayangan-tayangan dan info-info di media sosial yang belum tentu kebenarannya, atau kita menyebutnya dengan istilah hoax. Tuntunan tetap menjadi tuntunan dan tontonan tetap menjadi tontonan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 berikut lantunannya. Ya
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا إن الله تواب رحيم إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memahami ayat tersebut, Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraij mengatakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila habis makannya suka terus tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjingkan perbuatannya, maka turunlah ayat tersebut yang melarang seseorang untuk mengumpat dan menceritakan aib orang lain. My loving sisters and brothers, menurut laporan terbaru dari We Are Social pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dari total populasi Indonesia 272,1 juta jiwa, 160 jutanya adalah pengguna aktif media sosial dengan durasi pemakaian rata-rata 3 jam 46 menit per harinya. Hal inilah hadirin yang menempatkan Indonesia pada peringkat 3 dunia dalam pertumbuhan penggunaan sosial media setelah Cina dan India. Hadirin, sisi positif yang diberikan media sosial membuat manusia dapat mengakses kemudahan dan percepatan dalam berkomunikasi. Namun dampak negatifnya tak kalah mengkhawatirkan. Kita bisa melihat fenomena saat ini. Berita hoax semakin merajalela, caci maki menjadi sajian utama, bahkan saling menjatuhkan sesama anak bangsa. Sangat vulgar dan transparan dipertontonkan di berbagai media. Reaksi terhadap fenomena tersebut memaksa pemerintah kita untuk mengeluarkan
Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang mengalihkan sebuah pepatah dari mulutmu harimau menjadi jarimu harimau. Hal inilah hadirin yang mengakibatkan beberapa orang harus berurusan dengan pihak terkait. Bahkan hadirin, sebagai muslim, MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman dalam bermuamalah melalui media sosial. Bukankah Rasulullah telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata benar atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin dung sana kasadono. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan kata-kata yang baik dan santun, serta harus selalu tabayun terhadap setiap berita yang kita terima di media sosial sebagai sarana dalam etika berkomunikasi yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Mari kita ramaikan media sosial dengan pesan-pesan dan postingan kebaikan. Saatnya bangsa ini maju di tangan anak negeri yang cerdas dan berdikari, Berintegritas dengan semangat tinggi, berkualitas penuh kreativitas dan inovasi. Generasi Rabbani yang beriman kepada Ilahi Rabbi dan berakhlak Qur'ani. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, bijaklah berkomunikasi agar mendapat ridho ilahi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rumah gadang ada di Padang, Pantai air mani ada semelin pindang. Bukan no datang sembarang datang, kami datang majuan Allah menang. akhir kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan hormat pada seluruh hadirin dan hadirat di saat dengan pihak untuk menampilkan suaranya dengan mengaku kinerja di dalam ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. untuk penampilan selanjutnya kami panggil Rengku
dengan nomor peserta STT 21 golongan putri mendapatkan makro nomor 4 dengan judul syarahan peningkatan kualitas SDM yang unggul menuju Indonesia maju dengan ayat pendukung Surah An-Nisa ayat 9 dan Surah Al-Mujadalah ayat 11. Regu dengan nomor peserta STT 21 golongan putri yang akan mendapatkan makro nomor 4 dengan judul syarahan peningkatan kualitas SDM yang unggul menuju Indonesia maju dengan ayat pendukung Surah An-Nisa ayat 9 dan Surah Al-Mujadalah ayat 11. Disilakan bersiap-siap regu dengan nomor peserta STT 22. Memajukan negara Indonesia merupakan kewajiban dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di negeri ini. Sebagaimana sebuah slogan yang berasal dari Provinsi Gorontalo, Duro Ito Mopoleyo Limu, yang artinya mari kita sama-sama memajukan negeri. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang berkualitas. Namun sayang hadirin, hal tersebut berbanding terbalik dengan kualitas sumber daya manusianya. Bahkan sumber daya manusia di Indonesia masih menduduki peringkat 87 dari 157 negara di dunia. Data ini merupakan data resmi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2018. Dan pada tahun 2020, skor PISA atau program penilaian pelajar internasional di negara kita justru mengalami penurunan dan kompetensi guru antar wilayah belum merata. Bahkan
Semakin hari jumlah pengangguran di negara kita semakin meningkat, dan yang lebih parah lagi adalah sebagian besar dari jumlah pengangguran tersebut adalah mereka yang pernah mengenyam bangku pendidikan. Kemiskinan semakin meningkat yang telah menyebabkan maraknya terjadi kasus kriminalitas yang berlatar belakang apa saja mereka bisa lakukan demi mencari sesuap nasi. Anak-anak di negara kita yang seharusnya masih merasakan indahnya masa-masa sekolah dan bermain justru harus merasakan kerasnya dunia untuk bekerja karena kondisi ekonomi keluarga. Hal inilah yang membuat hati kami bertiga tergugah untuk mengangkat sebuah syarahan yang berjudul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang kami hormati serta hadirin sekalian calon penghuni syurga, Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, pernah mengatakan bahwa ada 5 kelemahan yang patut kita khawatirkan, yakni lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, dan lemah akidah. Jika kelemahan ini telah berada dalam sumber daya manusia kita, maka sungguh ini sangat akan mengkhawatirkan. Lalu timbul pertanyaan di benak kita, bagaimanakah kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju? Sebagai jawabannya adalah menjalankan iman dan ilmu secara berdampingan. Albert Einstein pernah berkata, "Science without religion is blind, but religion without science is lame." Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Dari perkataan
sejenisnya, manusia yang berilmu pengetahuan namun tidak dilandaskan pada iman hanya akan menjadi penghambat pembangunan, perusak pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menanamkan iman dan ilmu sungguh sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Karena jika menanamkan iman dan ilmu dalam sumber daya manusia kita, maka SDM kita tidak hanya akan unggul di dunia, namun Allah akan mengangkat derajat sumber daya manusia kita. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11.
Profesor Dr. Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatul Tafasir menjelaskan bahwa barang siapa yang berkumpul dengannya iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat dengan ilmu pengetahuannya dan dengan iman dengan derajat yang lebih tinggi. Sejalan dan sejalin dengan penafsiran tadi, Profesor Dr. Quraisy Shihab pernah menjelaskan bahwa makna dari kalimat iman dan ilmu yang disebutkan secara beriringan dalam ayat tersebut mengandung bahwa iman dan ilmu tidak dapat dipisahkan. Sebaliknya, jika manusia kita hanya dilandaskan pada ilmu pengetahuan namun tidak dilandaskan pada iman, maka sumber daya manusia kita hanya akan menjadi buas, jahat, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Dan sebaliknya, jika sumber daya manusia kita hanya ditanamkan iman namun tidak berilmu pengetahuan, maka SDM kita sangat mudah untuk diberdaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dengan menanamkan iman dan ilmu secara berdampingan, maka sumber daya kita akan mampu bersaing dengan negara-negara lain di era globalisasi. Dan kita selaku insan yang beriman seperti melakukan amal saleh karena telah berguna bagi nusa dan bangsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari uraian syarah Al-Quran kami dapat ditarik kesimpulan bahwa tiang kemajuan sebuah bangsa adalah sumber daya manusianya yang berkualitas, dan hal tersebut akan terwujud ketika seluruh masyarakat menjalankan iman dan ilmu secara berdampingan. Sebelum kami menutup syarah Al-Quran kami akan lantunkan sebaik lagu. Mari semua rekan dan taulan, SDM kita ditingkatkan. marilah maju Indonesia unggul, berpedoman ilmu dan iman. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Sejalan dan sejalin dengan tema pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional yang ke-28 yang saat ini digelar di Provinsi Sumatera Barat, yang bertemakan mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, profesional dan berani menuju Indonesia maju. Demikian syarahan Quran dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia langsung done dia tadi. Langsung done tadi.
Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami muliakan, selanjutnya kita akan panggil peserta dengan nomor S.22 golongan putra mendapatkan makram nomor 4 membawakan judul syarahan meningkatkan kualitas SDM yang unggul untuk Indonesia maju dengan ayat pendukung Surah An-Nisa ayat 1 dan Surah Al-Mujadalah ayat 11. Peserta dengan nomor S.22 golongan putra mendapatkan makram nomor 4 membawakan judul syarahan meningkatkan kualitas SDM yang unggul untuk Indonesia maju dengan ayat pendukung Surah An-Nisa ayat 9 dan Surah Al-Mujadalah ayat 11. Disilakan. Bersiap-siap peserta dengan nomor S.23. Bismillah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Don't forget, never forget Bismillah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sekalian, serta teman-teman yang kami banggakan. Ketatnya persaingan di era global mewajibkan setiap negara untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas dan handal, termasuk Indonesia. Sebab jika tidak hadir, kita akan tertinggal dan tergilas oleh negara-negara yang berhasil memenangkan persaingan. Maka, persaingan dan perdagangan industri, teknologi informasi, agresiasi dan semua lini, termasuk sumber daya manusia, bahkan akses negatif tak bisa dielakkan. Salah satu peredaran narkoba dengan sindikat dan jaringannya yang telah menggurita di masyarakat kita. Maka, suka atau tidak, siap atau tidak, Indonesia harus bekerja keras dalam mempersiapkan SDM yang unggul dan handal. Jika maka bukan mustahil suatu saat nanti kita akan menjadi penonton di negeri sendiri, bahkan harus hengkang dan terusir di negeri sendiri karena tak berdaya apa-apa lagi. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 261 jiwa
yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sesungguhnya merupakan potensi yang sangat besar yang dibutuhkan dalam membangun bangsa ini. Namun hadirin, sayangnya kuantitas tersebut tidak diiringi oleh kualitas yang memadai, sehingga kekayaan alam yang dimiliki oleh negeri Sampang Khatulistiwa ini tidak dapat dinikmati oleh masyarakatnya, kecuali segelintir orang-orang yang berkepentingan yang mengeksploitasi sumber daya di negeri ini tanpa memandang norma dan etika. Freeport di Papua, Exxon di Aceh, aset-aset negara yang habis terkuras termasuk BUMN telah dikuasai oleh asing. Bahkan pulau-pulau yang mempesona pun telah dikuasai oleh orang asing dan asing. Hadirin, belakangan ini kita dirasakan oleh eksodusnya tenaga kerja asing dari Cina yang masuk ke berbagai wilayah Indonesia, baik legal maupun ilegal. Kehadiran mereka tentu sangat meresahkan. Oleh karena itu berarti menjadi masalah besar bagi rakyat Indonesia yang berdampak pada berkurangnya bahkan hilangnya kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia sendiri. Walhasil, tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan yang dirantang dengan kecemburuan sosial, dan tingginya tingkat kriminalitas yang semakin menambah buruk gambaran Indonesia ini. Hadirin rahimakumullah, di saat kita disibukkan oleh partai keadilan, hantaman badai corona atau COVID-19 membuat kita semakin tak berdaya. Wabah yang mematikan ini membuat ekonomi dunia menjadi anjlok sebesar 0,5% atau bahkan 0%, yang berarti tidak ada pertumbuhan ekonomi sama sekali atau stagnan. Demikian hasil analisa para ahli ekonomi. Banyak perusahaan bangkrut hadirin, pegawai dirumahkan atau bahkan di PHK, sehingga semakin menambahnya jumlah pengangguran dan tingginya tingkat kemiskinan. Ijazah sarjana dan sertifikat keahlian setelah menjadi tak bernilai, belum lagi kembalinya para TKI dari luar negeri, khususnya Malaysia dan Singapura, yang memulangkan para warga asing dari negerinya. Walhasil, pengangguran di mana-mana, kemiskinan semakin meningkat, yang pada akhirnya kejahatan merajalela, mulai dari penipuan, pencurian, rampokan, pembunuhan, bahkan bunuh diri, menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan hidup yang semakin sulit. Hadirin, haruskah kita berdiam diri dalam melihat permasalahan ini? Haruskah kita berpasrah dan menyerah terhadap keadaan? Tuhan Pasko, hidup harus terus berjalan. Karena itu hadirin, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran melalui syair berikut ini. Rajin mengaji jadi kebiasaan, akhlak Rasulullah jadi pedoman. Izinkan kami menyampaikan syarat, semoga hadirin semua jadi terkesan. Dengan judul meningkatkan kualitas SDM yang unggul untuk Indonesia maju, yang akan kami uraikan berlandaskan firman Allah dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi,
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الله. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Masyaallah muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'un wa ila fadilatil hukama al-Islam. Menurut Mahmud Yunus dalam kamusnya Arabi Indonesia halaman 133, kata zuriyah adalah isim masdar bentuk mufrad bentuk jamaknya zirrat yang berarti keturunan atau anak cucu. Sedangkan pada halaman 229, kata bi'arah adalah jamak masdar bentuk mufrad yang berasal dari kata dhaif yang berarti lemah. Adapun asbabun nuzul turunnya ayat tadi adalah ketika As-Sayyidi dalam lumabun nuzul bi asbabun nuzul, yaitu berkenaan dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas menjelang wafatnya. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, sedangkan warisku hanya seorang anak perempuan. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3-nya saja?" Rasulullah menjawab, "Tidak boleh." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Bagaimana kalau 3/2-nya saja ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Tidak boleh." Seraya bersabda, "Jika kamu meninggalkan warismu dalam keadaan berkecukupan, itu jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, sehingga mereka selalu menggantungkan hidup mereka kepada orang lain." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, pembangunan SDM sesungguhnya menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia sendiri. Sebab jika dicermati berdasarkan data Bank Dunia, kualitas SDM Indonesia pada tahun 2018 berada pada tingkat 87 dari 157 negara. Peringkat ini masih kalah jauh dengan negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura yang berada pada tingkat 15 dan 22. Oleh karena itu, sudah seharusnya dan sepantasnya pembangunan di negeri ini harus memprioritaskan kepada pembangunan SDM. Hadirin rahimakumullah, peningkatan kualitas SDM merupakan upaya terpadu dalam menumbuh kembangkan potensi jasmani dan rohani yang dimiliki. Demikian, setiap manusia mampu membawa diri dengan segala perubahan zaman yang ada. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim, surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu, berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka bangkitkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, أيها المستمعون ayyuhal mustami'un wa ila fadilatil hukama al-'izza. Menurut Mahmud Yunus dalam kamusnya Arabi Indonesia halaman 49, kata aman adalah fi'il madhi yang disandarkan dengan kata ganti jamak laki-laki yang berasal dari kata amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Adapun ilmu adalah bentuk mufrad yang berasal dari kata alima ya'lamu ilmu yang berarti ilmu atau pengetahuan. Keimanan dan keilmuan adalah satu hal yang tak terpisahkan, satu kondisi yang harus terpenuhi jika derajat dan kualitas hidup hendak ditingkatkan. Keimanan tanpa keilmuan hanya akan melahirkan pribadi-pribadi yang statis, sedangkan keilmuan tanpa keimanan akan melahirkan manusia-manusia ingkar dengan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Pantaslah junjungan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, sebagaimana sabdanya, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, من أراد الآخرة فعليه بالعلم wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, Barang siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya harus dengan ilmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin rahimakumullah, lihatlah bom yang diciptakan untuk menghancurkan manusia dan peradabannya. Teknologi IT yang canggih untuk saling menghancurkan dan merugikan orang lain, termasuk wabah COVID-19 ini. Betul hadirin? Peningkatan
Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan ilmu dan iman dengan berlandaskan nilai-nilai Quran. Maka siapa yang tidak ingin menambah ilmu pengetahuannya, silahkan tidur dalam keterbelakangan. Siapa yang enggan meningkatkan keahliannya, siap-siaplah meratap dalam pengangguran. Dan siapa yang lemah keimanannya, siap-siaplah menjadi manusia yang berhati iblis. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga syarahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita bersama dalam meningkatkan kualitas SDM yang unggul untuk Indonesia maju. Karena itu hadirin, marilah kita bersatu padu mencintai tanah air kita, mencintai Indonesia, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. United we stand the wild people, unity di pilihanmu, firmamente Indonesia-mu. Jahe sabase aja baca, serba sehagai ini saja. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada nikmat di lantai, Dibawa dengan tanda. hancur bangsa kera bercerai berai. Percaya bangsa kera bersatu padu. Takul kaula hada, wastaghfirullah al-azim lana wa lakum al-birru man ittaqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Untuk penampilan selanjutnya, kami panggil Regu dengan nomor peserta S.23 golongan putri mendapatkan background nomor 3 dengan judul syarahan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Dengan ayat pendukung Surah An-Nisa ayat 9 dan Surah Al-Mujadalah ayat 11. Regu dengan nomor peserta S.23 golongan putri mendapatkan background nomor 3 dengan judul syarahan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju dengan ayat pendukung Surah An-Nisa ayat 9 dan Surah Al-Mujadalah ayat 11. Disilahkan. Bersiap-siap, Regu dengan nomor peserta S.24.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم menjelang wafatnya kepada Rasul. Ya Rasul, aku mempunyai harta yang banyak, tapi pewarisku hanya seorang anak perempuan. Bolehkah jika aku menyedekahkan 2/3 hartaku, ya Rasul? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana jika 1/3-nya saja? Tanya lagi. Rasul pun menjawab, itu juga masih banyak. Lantas Rasul pun mengatakan, kamu meninggalkan pewarismu dalam keadaan yang berkecukupan jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan dalam keadaan kekurangan, sehingga yang menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Ini bukankah ayat tadi diawali dengan kata wal yakhsha? Secara semantik al-wawu wawun akifah, yakhsha fi'lun mudhari' majzumun bila bil amri, istimbatnya ya adalah silat amr. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi kita semua untuk merasa takut jika meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Lemah apa saja yang harus kita khawatirkan? Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden ketika kita, mengatakan ada 5 kelemahan yang harus kita khawatirkan pada generasi muda kita.
bagaimanakah pandangan Islam dalam membentuk manusia yang berkualitas itu? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Ya وإذا
sempurna.